Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, kebetulan Pak Ardi sekarang saya akan melaksanakan observasi ya Ya, Pak, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya, kemarin. Dan saya akan mengobservasi Bapak selaku coach yang akan mengcoaching coach Bapak ya ya, Pak. betul. Siapa mungkin? Pak Sandy. Mas Sandy. Nah, sebelum kita memulai di sini kita adakan percakapan praobservasi dulu ya Pak ya, agar terencana gitu. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaiannya, Ya, yang mana di sini saya akan mengamati nanti apakah Bapak sudah sesuai dengan alur Tirta untuk menggali pertanyaan dalam informasi Koci. Kemudian apakah nanti sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot gitu ya, yang disesuaikan dengan kata kunci ya, yang diajukan oleh Koci. Kemudian di sini saya juga akan mendengarkan jawaban dari Koci ya, gitu ya, yang sesuai dengan pertanyaan yang ya. diajukan oleh Siap. Bapak. Nah, kemudian jangan lupa ya Pak, dalam pelaksanaan coaching harus memperhatikan prinsip-prinsip coaching. Ya, Yang pertama, kemitraan, ya, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. siap. Ya, Ya. Sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya Pak. siap. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan gitu dalam proses coaching kali ini gitu Pak? Ya, mungkin lebih kepada tadi Bu, pertanyaan kedua juga. Jadi intinya apa yang saya tanyakan itu menjadi makna yang dalam gitu Iya. terhadap permasalahan yang ada seperti itu. Untuk menggali informasi ya Ya, atas betul. permasalahan Betul sekali. dari coaching. Kemudian ada yang lebih spesifik nggak Pak dari kompetensi tersebut? Mau apa gitu? Ya mungkin lebih spesifiknya mah menjalin apa tadi Bu yang apa disebutkan ya. Jadi saya lebih ketika saya mempunyai plan berbobot yang lebih spesifiknya saya lebih menjadi menjadi coach yang lebih apa namanya bisa menjadi solusi bagi coach yang lain seperti itu. Dengan menggali potensi Ya, dari coachingnya ya Pak ya. Iya, betul sekali. Nah, kemudian atas kompetensi yang ingin Bapak tonjolkan tadi, kira-kira indikator apa, indikator ketercapaian apa dalam pengembangan kompetensi tersebut gitu Pak? Ya, indikatornya. Mungkin ini salah satu indikatornya mungkin banyaknya permasalahan yang terselesaikan dari apa yang menjadi keluhan atau keresahan dari coach yang saya coaching tersebut seperti itu. Lebih kepada apa namanya imbasnya atau efeknya ada nggak hasilnya gitu dari misalnya tadi apakah menjadi solusi jadi sehingga terselesaikan ya masalahnya. Betul. Oke, berarti dapat saya simpulkan kompetensi yang ingin Bapak tonjolkan tadi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak, supaya nanti dapat menggali informasi yang ada ya dalam diri seorang coach yang disesuaikan dengan potensinya. Dengan indikatornya berarti tadi bagaimana Pak? Dapat menyelesaikan masalah yang menjadi permasalahan itu dengan efektif. Dengan efektif. Iya. Baik, mungkin Bapak untuk percakapan praobservasi kita cukupkan sekian dulu ya Pak. Kita lanjutkan pada pelaksanaan coaching. Mudah-mudahan nanti lancar ya Pak. Amin. Pelaksanaan coachingnya. Selamat melaksanakan coaching. Mudah-mudahan lancar semua. Amin. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Selamat sore Pak Sandy. Selamat sore Monika. Terima kasih atas kehadirannya. Ya. Di sini kita akan melakukan coaching ya yang dilaksanakan oleh Pak Ardi sebagai coach dan Bapak sebagai coach. Dan mohon izin saya akan merekam adegan ini pelaksanaan coaching ini sebagai bentuk untuk program ya Pak. Jadi tidak akan disebarluaskan. Selamat melaksanakan coaching. Bapak mudah-mudahan lancar. Amin. Hatur nuhun Ibu. Assalamualaikum Pak Ardi. Waalaikumsalam. Mangga duduk Pak Sandy. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak Sandy. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Kabarnya secara fisik sehat, secara jasmani juga sehat. Tapi ya yang namanya pekerjaan pasti ada permasalahan Pak. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, untuk saat ini saya mempunyai apa ya kesehatan yang sedang
prima lah Pak gitu ya ibaratnya gitu. Alhamdulillah ya Pak. Betul. Saya senang Pak bertemu Bapak hari ini gitu ya, punya kesempatan gitu. Cuman waktu saya mungkin tidak terlalu panjang Pak ya, sekitar 20 menitan lah kurang lebih. Ya, Pak. Jadi apa yang sekiranya bisa saya bantu Pak apa namanya terhadap Pak Sandy gitu Pak? Tadi saya di awal sudah bicara ada sedikit permasalahan Pak dalam kerjaan saya gitu sebagai seorang guru ya Pak. Ya. Ya. Sekarang kan pemerintah sudah menerapkan kurikulum merdeka ya Pak. Iya betul Pak. Kebetulan di sekolah saya baru semester ini menerapkan kurikulum merdeka, dan dalam kurikulum merdeka itu kan pembelajaran itu harus berpihak kepada murid atau peserta didik. Dan salah satu implementasinya pembelajarannya harus berdiferensiasi Pak. Tuh. Jadi ketika saya belajar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya mengalami hambatan gitu Pak. Kira-kira hambatan dalam bentuk apa ya Pak Sandy ya, bisa dijelaskan lebih lanjut? Yang saya sudah alami hambatannya yang pertama dari segi berdiferensiasi itu Pak. Yang pertama diferensiasi konten, diferensiasi proses dan produk. Jadi ketika saya menerapkan ketiganya itu pertama waktu pembelajaran itu kurang cukup gitu Pak. Misalkan 2 jam pelajaran, kalau di SMP kan 2 jam pelajaran itu kali 40 menit berarti 80 menit, itu merasa kurang cukup dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Jadi tujuan pembelajarnya kurang tercapai secara itu ya sepenuhnya gitu. Mungkin kalau dari segi skala Pak ya, kira-kira ketercapaian itu berapa persen Pak? Mungkin baru 60%-an Pak. 60%. Gitu. Karena saya masih awam tentang pembelajaran berdiferensiasi, pengalaman pertama gitu Pak, dan kebetulan belum ada yang bisa dijadikan patokan atau contoh di sekolah saya karena sama-sama baru mengalami semuanya gitu Pak. Jadi saya seperti orang yang ada di dalam kuha kegelapan itu bagaimana seperti itu ya Pak. Kecuali saya mungkin searching lah di YouTube, di TikTok gitu bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah mungkin kedepannya kan tadi dikatakan oleh Bapak 60% Pak ya? Iya Jadi Pak. target Bapak ingin capaian Bapak itu berapa persen kedepannya misalkan? Ya, targetnya sih tentang apa diferensiasi ini gitu. 90%-an lah dari kalau 100% kan terlalu sempurna gitu Pak. Oke, baik. Mungkin setelah Bapak utarakan juga ya kita bisa mengidentifikasi bahwa apa namanya permasalahan yang Bapak alami yaitu tentang proses pembelajaran berdiferensiasi yang apa namanya target ketercapaiannya baru 60 tetapi Bapak menginginkan untuk menjadi 90 kurang lebihnya gitu Pak ya. Iya Pak. Nah, mungkin berdasarkan itu juga setidaknya Bapak memiliki kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh Bapak maupun lingkup kerja Bapak mungkin ya seperti itu, atau rekan sejawat juga, kira-kira apa Pak potensi yang untuk mencapai ke 90 tersebut? Mungkin potensi pengalaman saya Pak, saya punya sedikit pengalaman tentang bagaimana cara membuat media pembelajaran ya Pak. Karena kan menurut saya gitu, hemat saya dalam proses pembelajaran kurikulum merdeka dan pembelajaran berdiferensiasi itu ya kita sebenarnya direpotkan hanya dari perencanaan saja Pak. Kalau kita sudah siap dalam perencanaan, siap media pembelajarannya, pelaksanaannya lebih mudah. Nah, jadi saya punya potensi sepertinya ingin membuat sebuah media pembelajaran yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Bapak mempunyai kekuatan diantaranya mungkin dalam pembuatan media pembelajaran sebetulnya sudah berdiferensiasi gitu Pak ya, karena berbagai apa macam bentuk media pembelajaran ya telah dibuat gitu ya. Yang dibuat belum terlalu berdiferensiasi Pak, itu karena saya buatnya kemarin sebelum kurikulum merdeka ini media tersebut. Nah,
Tapi setelah adanya kurikulum merdeka dengan proses pembelajaran berdiferensi, saya jadi terngiang gitu, terpikir, oh ternyata media tersebut bisa digunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi, hanya perlu pengembangan saja, Pak. Jadi Bapak memiliki kekuatan dasar atau kekuatan awal ya, yang diantaranya tentang pembuatan media pembelajaran gitu ya. Iya. Nah kemudian dalam hal ini setelah Bapak mempunyai potensi atau mempunyai kekuatan awal ya, jadi kira-kira siapa saja yang dapat dilibatkan oleh Bapak untuk bisa mencapai ke target tadi itu 90 itu? Oh, iya Pak. Siapa saja gitu Pak ya? Siapa saja Pak. Kebetulan saya akan mengembangkan sebuah media pembelajaran digital Pak. Oh iya Mungkin betul. saya di sini ketemu orang tepat sama coach saya Pak. Oh iya. Karena Bapak sendiri kan sebagai guru SMK, ya, apalagi di bidang apa Pak? Bapak teh programming, terus pokoknya mah ahli IT ya Pak. Mungkin saya bisa belajar langsung dari Bapak karena gini Pak, saya dalam pikiran saya gini, saya ingin mengembangkan media digital tersebut, jadi sehingga satu media bisa diakses atau bisa digunakan untuk pembelajaran diferensi. Contohnya satu, berdiferensi gaya belajar dalam proses ya. Jadi dalam media tersebut bisa digunakan oleh gaya belajar kinestetik, bisa digunakan gaya belajar auditory, bisa digunakan gaya belajar visual juga kayak gitu. Jadi saya ingin mengembangkan media tersebut satu media tapi bisa digunakan oleh beberapa gaya belajar. Terus di dalamnya lagi kan dalam berdiferensiasi juga ada yang namanya berdiferensiasi konten ya Pak. Konten. Nah, konten jadi di dalam media tersebut kontennya sudah beragam sesuai dengan kemampuan. Nah, jadi gini, secara garis besarnya media tersebut saya terinspirasi dari sebuah rumah sakit. Kan ketika kita berobat ke rumah sakit, kita kan masuknya ke umum dulu, diumumkan. Nah, siswa pun dalam kurikulum mereka kan kita ada asesmen diagnosis dulu secara umum dulu kan, ada asesmen diagnostik. Nah, baru terjadi di media tersebut ada asesmen secara umum dulu untuk memeriksa gitu, untuk mengetahui potensi-potensi peserta didik atau murid. Nah, masuklah ke media tersebut. Nah, nanti di dalam media tersebut si anak atau peserta didik itu terbagi-bagi sesuai dengan potensinya masing-masing atau sesuai dengan gaya belajar jadi lebih spesifik lagi. Jadi setelah masuk ke media tersebut terpencarlah si anak bebas dengan sesuai dengan keinginan mereka atau dengan potensi mereka kayak gitu Pak. Jadi mungkin bisa ditarik ini Pak ya, Bapak berencana ketika mencapai target ini Bapak melakukan kolaborasi dengan orang-orang yang sifatnya bisa berkemampuan IT seperti itu Pak ya? Iya Pak, benar sekali. Mungkin setelah saya dengar dari Bapak juga, mungkin saya ada sedikit ini Pak ya tentang bagaimana mencapai pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin tadi yang Bapak utarakan betul terkait dengan konten itu bisa dilakukan dengan media pembelajaran yang sifatnya digital gitu Pak ya. Iya. Ya mungkin untuk mencapai lebih baik lagi mungkin dalam proses produk Pak ya. Saya menyarankan juga Bapak itu bisa memberikan kebebasan kepada anak, tetapi kita sebagai guru juga memberikan koridor. Misalkan untuk kalau Bapak kebetulan di biologi Pak ya, di IPA ya. Iya Pak. Jadi ketika presentasi itu Bapak memberikan memberikan tugas atau hasil presentasi itu bisa dibuatkan menjadi PowerPoint ataupun infografis juga seperti itu. Kemudian video juga boleh seperti itu Pak ya. Jadi untuk mencapai kan tadi konten sudah ada, jadi proses sudah ada, kemudian produknya sehingga mungkin ketercapaiannya akan lebih mendekati kepada target yang awal tadi gitu ya. Saya juga ingin menanyakan itu Pak, kalau menyimpan seperti tugas seperti tugas itu di sebuah media pembelajaran bisa nggak? Misalkan si anak tugas video nih, simpan di sana, kita tinggal buka nanti gitu. Terus baik video, baik tulisan, baik rekaman gitu kan. Seperti kita lah sekarang kan kita lagi pendidikan CGP ya Pak. Betul. Di CGP kan tugasnya kita boleh rekaman gitu kan, boleh tulisan, boleh video gitu kan, kita dibebaskan. Nah, bisa nggak nanti di media yang saya bikin itu anak-anak bisa menyimpan tugas-tugas mereka di media tersebut Pak? Kira-kira bisa nggak? Sangat bisa Pak.
Jadi nantinya kedepannya media pembelajarannya itu sama dengan LMS juga. Jadi Ya. sekalian. Ya seperti mirip LMS kayak e-learning. gitu ya. Jadi Ya. kita kalau misalkan menurut saya itu e-learning itu sifatnya sudah berdiferensiasi secara konten, produk maupun proses gitu. Jadi kita mengadopsi saja apa yang kita laksanakan apa Di dari CGP LMS ini ya, ya. karena secara itu kan otomatis apa namanya si pembelajaran di CGP itu kita belajar dengan alur yang berdiferensiasi juga. Jadi bisa, itu sangat bisa. Sebetulnya banyak Pak media-media pembelajaran yang apa namanya sifatnya gratis, itu bisa pakai modal juga banyak. Jadi tidak susah lah. Gitu. Mungkin apa tinggal kemauan dari guru tersebut saja. Gitu. Oke Pak, gini Pak, di saya kan daerahnya pegunungan. Ya. Terus kendalanya Sinyal, mungkin sinyal sama kebanyakan sih anak-anak itu alasannya kalau harus online harus terkonek dengan internet itu susah Pak. Pengalaman saya dulu waktu COVID ya Pak. Waktu COVID kan kalau di sekolah-sekolah mungkin di SMA di kota SMP kota kan mungkin bisa lewat Zoom, bisa lewat Google Meet dan lain-lain yang versinya online langsung gitu. Kalau di daerah saya Pak, yang pertama sinyalnya terbatas, betul. Terus kuotanya pun kuota internetnya sangat sulit gitu ya. Sulit. Kalau masalah insya Allah ada, tapi tentang koneksi yang sulit itu bisa nggak kalau kita membuat media digital yang sifatnya lokal, semi online lah gitu, bisa digunakan secara online maupun offline? Bisa Pak, bisa. Jadi kita menggunakan server aja gitu di lokal. Jadi si anak itu bisa mengakses, nanti dikoneksikan dengan satu jaringan kan. Nah, nanti bisa si model tugasnya itu menggunakan HP itu Pak, dikirimkan gitu. Ya seperti itu. Jadi sangat bisa Pak ya. Jadi sudah ini Pak ya, mungkin ada dari beberapa rencana yang kita diskusikan tadi juga, mungkin ada gambarannya Pak ya? Ya, sudah. Jadi sudah ada gambaran. Jadi kan salah satunya Bapak mungkin dengan memperkuat tentang media pembelajaran ya. Kemudian prosesnya dilakukan diferensiasi juga. Kemudian tadi tentang produk juga ya yang pernah saya katakan gitu ya. Nah mungkin dalam bentuk komitmen Pak ya, sekarang setelah kita menjabarkan tentang target kita, kemudian tentang apa yang harus kita lakukan juga. Nah mungkin kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk melaksanakan mencapai target tersebut gitu Pak? Oke, komitmen saya akan meyakinkan diri saya harus terlepas dari masalah ini. Karena apa? Karena kita bekerja sebagai guru. Ya. Tidak akan ada seorang guru di kelas kalau tanpa murid. Nah, jadi karena pembelajaran berdiferensiasi itu berpusat pada murid dan membahagiakan murid, saya akan menekankan kepada diri saya harus bisa membuat suatu media pembelajaran yang berpusat pada murid ini. Betul. Jadi mungkin betul Pak ya. Jadi Bapak melaksanakan atau membuat media pembelajaran yang lebih berpusat pada murid ya. Iya. Jadi sehingga murid bisa menyenangkan. Nah mungkin selanjutnya kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan atau rencana ini gitu Pak? Oke. Ya. Rencana sih saya di awal semester genap ya. Jadi 2 mingguan lagi lah. Iya Pak. Karena apa? Karena kan sekarang saya disibukkan di sekolah persiapan PAS ya, akhir semester, terus laporan bos juga Pak, karena saya pegang bos, jadi disibukkan dengan itu. Ya mudah-mudahan tamat semester ini, awal semester genap, insya Allah saya diimplementasikan. Baik. Ya. Betul Pak. Saya sangat mengapresiasi. Kemudian setelah kita diskusi Pak ya, jadi kita target sudah ada, solusi sudah ada, kemudian tanggal perencanaan juga. Perasaan Bapak bagaimana ketika kita berdiskusi seperti ini? Alhamdulillah Pak, perasaan lega Pak, karena permasalahan yang saya hadapi satu bisa saya ceritakan, walaupun misalkan belum ada pencerahan, ketika kita bercerita dengan mereka, dengan teman, jadi suasana hati akan lebih lega gitu Pak. Apalagi kalau rekannya bisa mensupport, bisa mendukung dan bisa mencerahkan, itu sangat-sangat luar biasa Pak, sangat-sangat membahagiakan. Jadi kuncinya kolaborasi gitu Pak ya? Iya Pak. Baik Pak. Saya juga sama Pak, merasa senang Pak pada saat proses diskusi ini. Kemudian ada hal lain nggak Pak yang perlu kita bicarakan? Mungkin untuk sekarang itu aja Pak, karena saya juga
Tidak enak sama Bapak kalau mengganggu waktu terlalu Oh, lama, Pak. kita punya waktu 20 menit. Udah lah, misalkan maksudnya saya tidak merasa terganggu gitu, Pak. Oh, Cuma iya. saya juga sambil apa namanya? eh, ya membagi waktu karena menurut saya kolaborasi itu sangat penting dalam proses bekerja gitu. Iya. Saya kira cukupan Pak kalau untuk kali ini mungkin nanti sering berjalannya waktu ketika saya membuat media pembelajaran tersebut saya bisa sharing dengan Bapak, Betul. konsultasi dengan Bapak. Ya, Kebetulan ya. Bapak kan ahli IT ya. Gitu. Jangan lupa juga Pak, jadi ketika nanti apa proses ini berjalan, kemudian saya juga meminta hasil Bapak ya, supaya kepada saya juga sebagai pembelajaran juga gitu Pak ya. Ya siap Pak. Ya, Nanti saya kasih tahu atau di produknya Bapak saya perlihatkanlah ke Bapak. Siap. Mungkin untuk diskusi kita hari ini saya cukupkan Pak ya. Sudah cukup Pak ya, Ya, hari ini. Pak. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya kepada saya telah mencerahkan permasalahan saya atau memberikan solusi permasalahan saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Ardi sudah melaksanakan coaching. Ya. Bagaimana perasaannya nih? Sangat bahagia sekali. Bahagia ya. Bahagia bisa mendeskripsikan lagi lebih lanjut gitu bagaimana perasaannya. Jadi mungkin perasaan saya kenapa bisa dikatakan bahagia karena setidaknya saya dan teman itu apa namanya bisa berkolaborasi, menggali potensi baik teman saya ataupun saya juga gitu Bu ya, terkait dengan kompetensi yang kita ingin miliki, terkhusus mungkin coaching ya Bu ya. Pada tadi kan kita melakukan coaching dan coach saya teman saya itu Pak Sandy Bu ya. Jadi dari situ saya juga belajar gitu. Selain saya memberikan apa namanya saran ataupun memberikan coaching gitu ya, melakukan coaching, saya juga setidaknya menjadi evaluasi buat diri sendiri juga. Jadi saya sangat merasa bahagia gitu. Bisa berbagi, kemudian ada juga yang ke saya itu apa namanya menjadi ilmu tambahan juga gitu. Mungkin kan karena berbeda ya Bu ya. Misal contohnya di pasien ini permasalahan seperti ini. Tetapi di saya belum ada permasalahan seperti itu. Jadi mungkin kedepannya saya juga bisa berkaca dari bisa jadi pembelajaran ya Pak ya. Terlebih mungkin kurikulum sekarang ya, kurikulum Merdeka yang mengharuskan pembelajaran berdiferensiasi ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah mungkin tadi kata Bapak kan berarti antara coach dan coachee itu saling mengembangkan potensinya ya, kompetensinya. Terlebih tadi pada saat praobservasi Bapak mengatakan akan lebih menspesifikkan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang lebih bermakna, berbobot gitu ya Pak. Nah kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan tadi pada saat coaching itu, kompetensi mana yang sudah Bapak lakukan gitu? Ya mungkin tadi saya menggali lebih spesifik gitu. Tadi sifatnya umum, kita bicara tentang permasalahan diferensiasi, kemudian mengerucut lagi kepada diferensiasi konten, kemudian proses, satu lagi yang apa produk seperti itu. Jadi dari umum dulu saya mengerucut sehingga di situ saya dapat mengidentifikasi permasalahannya, kemudian ya saya berpikir bagaimana solusinya seperti itu. Jadi ada pertanyaan yang lebih berbobot karena saya tidak apa namanya berkaitan dengan permasalahan yang ada gitu, pertanyaan saya gitu tidak apa jauh gitu, tidak keluar dari konteks ya. Jadi tetap membicarakan mengenai pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin menggunakan alur Tirta juga ya Pak ya? Iya, alhamdulillah sih. Tadi berdasarkan apa yang saya amati ya Pak, saya juga setuju tadi Bapak sudah luar biasa sekali ya melakukan coaching gitu ya terhadap Pak Sandy selaku coaching, yang mana Bapak sudah menggunakan alur Tirta di dalamnya mulai dari tujuan, kemudian pengidentifikasian, rencana aksi sampai dengan komitmennya, tanggung jawab, semuanya sudah diutarakan. Kemudian prinsipnya juga kemitraan, kemudian mengungkapkan apa proses kreatif, memaksimalkan potensi juga di sana sudah ada. Namun demikian saya melihat di sini itu ada beberapa hal ya Pak, ini menurut pendapat saya, yaitu pada saat tujuan di sana sudah mulai ada gitu ya. Pada saat identifikasi mungkin kurang masih sudah bagus tapi masih bisa semaksimal mungkin bisa dimaksimalkan gitu. Padahal
dari pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk mengidentifikasi seperti itu. Kemudian untuk rencana tadi saya mendengar sendiri dari perencanaan yang dikatakan oleh Koci ya Pak. Ya. Tadi perencanaannya kan sudah luar biasa ya, ingin membuat suatu media luar biasa sekali. Dengan satu pintu bisa mengakses gaya belajar yang visual, audio, dan kinestetik. Dan memang betul ya Bapak sebagai ahlinya memang harus sharing lebih ini lagi gitu. Makanya di sini saya memperhatikan bahwa adanya sharing ya, terlebih Bapak lebih ahli gitu di dalamnya, jadi ada sharing. Mungkin itu sih Pak yang untuk mengajukan pertanyaan berbobot lebih pada identifikasi masih bisa dimaksimalkan gitu ya Pak ya. Kemudian untuk tanggung jawab tadi, tanggung jawabnya komitmen sudah dilaksanakan sesuai dengan alur tirtanya. Bapak sudah menanyakan komitmennya seperti apa gitu ya. Komitmennya berarti harus melaksanakan apa yang direncanakan gitu ya Pak ya. Ya untuk keseluruhan mungkin sudah bagus ya Pak. Mungkin bisa juga dengan melakukan sering latihan gitu ya. Dengan kita sering berlatih coaching gitu ya. Mungkin bisa lebih menggali pertanyaan yang berbobot yang lebih lagi. Satu lagi mungkin Pak, kira-kira ada hal yang ingin Bapak kembangkan nggak setelah melaksanakan coaching ini? Ya mungkin tadi Bu berdasarkan pendapat Ibu juga, mungkin kan jadi evaluasi buat saya gitu Bu ya. Jadi saya mungkin akan lebih mengembangkan kepada identifikasi masalah tadi lebih maksimal. Mungkin saya akan belajar dari beberapa literatur gitu Bu ya. Mungkin dari YouTube atau misalkan dari media elektronik yang lainnya juga. Kemudian juga sharing dengan teman sejawat mungkin lebih. Jadi saya akan melakukan seperti itu. Jadi mengembangkan identifikasi masalah yang lebih optimal. Yang berbobot ya Pak ya. Iya. Ya, kira-kira siapa nih yang dapat bisa diajak berkolaborasi gitu untuk bisa mengembangkan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Kalau saya mungkin karena kaitannya dekat ya, jadi saya mungkin lebih memilih kepada rekan sejawat yang dirasa sudah memiliki potensi atau kompetensi tentang identifikasi masalah atau kompetensi yang sekiranya saya belum merasa belum memiliki seperti itu. Jadi saya lebih ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat lebih dekat gitu. Selain juga mungkin kebetulan kan saya lagi pembelajaran CGP juga Bu ya. Jadi teman-teman CGP yang lebih itu juga saya akan berusaha untuk belajar dari mereka. Lebih kolaborasi lah Bu ya. Sama sejawat maupun rekan yang dari CGP yang lain. Kira-kira kapan nih Bapak akan memulai hal itu? Ya semenjak sekarang mungkin ya minggu depan Bu, karena kebetulan kalau menurut saya ya belajar itu tidak ada waktunya sebetulnya, tapi target saya itu di minggu depan, di hari Senin depan. Ya baik, bagus sekali tadi Pak Ardi sudah ada hal yang mau dikembangkan lebih lagi ya Pak ya mengenai identifikasi dengan mengajukan pertanyaan berbobot dan berkolaborasi ya Pak dengan rekan sejawat ataupun rekan CGP. Nah mungkin untuk pasca observasi saya cukupkan sekian ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya hari ini. Ya kita sudah sama-sama belajar ya mengenai coaching ini dengan baik. Mudah-mudahan kita mendapatkan pembelajaran lebih dari coaching ini. Amin. Terima kasih Pak Ardi. Sama-sama Ibu. Terima kasih banyak Ibu.